Dan itu mahal banget, satu desain tuh 250.000. Kebayang nggak sih? Apalagi kalau hari-hari ini kita tuh kebutuhan desain tuh gila Waduh, banget gila, ya kan. gila kalau sekarang. Hampir setiap detik, setiap saat kita ngebutuhin yang namanya desain. Oke, balik lagi di Pola Podcast Lala. Kali ini kita kedatangan The King of Crystal King. Yeay. Udah tahu kan ritualnya seperti apa? Udah tahu ritualnya? Ritualnya adalah 25 kali Yes, shaker. 25 kali. Yuk, Ya. kita coba shake ya. Shake, 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 shake. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih Yap, sepertinya sudah cukup. Crystal udah nih, King. udah 25. Buat kalian, jangan lupa datang ke cabang-cabang Crystal King ya. Udah 3 cabang nih. Ya. Salah nyoblos. Alhamdulillah. Jadi podcastnya Mbak Lala ini saya ambil alih aja. Nggak di endorse Crystal King ya. Boleh. Nitip promo ya, nitip promo ya. Nitip promo. Subscribernya kan udah banyak nih sekarang. Seger gila. Seger gila. Gila ya. King of Crystal King, sudah pada tahu apa belum? King Ya. of. King of. King of the Crystal King. Produk pertama the authentic caramel yang ada di Indonesia. Amin. Ya. Kalau yang lain itu salted caramel dan itu karamelnya pasaran. Beda sama Crystal King, guys. Dipromosiin loh guys, dipromosiin loh. Hafal loh. Oke, selamat datang Mas Wendy di vlog paling interaktif yang Oke, aku siap. punya. Siap. Paling Ya. interaktif dan paling komunikatif. Yap, betul sekali. Nah, mungkin bisa dikenalin dulu dirinya ini siapa, statusnya Oke. apa, ya kan? Nggak usah deg-degan kalau bicara soal status, Oh karena tidak, tidak sama sekali. Ya. mungkin Terus aja. bisa menjaring ya kan, yang perlu dijaring. Oke, silahkan. Oke, buat yang belum kenal, perkenalkan. Saya harus ngomong ke kamera ini apa gimana? Boleh ke kamera, Oke. boleh ke saya juga boleh, Oke. silahkan bebas. Oke, siap. Jadi perkenalkan, nama saya Wendy Wiras, atau mungkin nama panjangnya nggak usah deh ya, nama panjangnya terlalu panjang juga gitu. Ya udah, nama saya Wendy Wiras dan status saya lajang. Yeay. Lajang, puas ya. Lajang, silahkan yang mau daftar di bawah ini ada nanti nomor kontak personnya ya. Silahkan kita taruh aja ya. Taruh, men. Ya. Tapi ngomong-ngomong, topik kita kali ini bukan soal ta'aruf atau soal perjodohan ya Mas Wendy. Jadi jangan terlalu kegirangan. Oh tidak. Saya Karena di kegirangan. sini aku pengen ngulas tuntas terkait tentang ya, yang pertama adalah perjalanan karir seorang Wendy Wiras itu seperti apa. Iya. Dari mulai, ya mungkin bisa jadi dari mulai TK, SD, SMP, Wow, SMA, panjang sekali itu. kuliah, ya kan, Oke. mantan-mantannya nggak perlu disebutin. Jangan. Ya. Terus pengalaman pekerjaannya Oke. hingga saat ini, dan sampai pada akhirnya beliau menjadi the King of Crystal King. Oke, Seperti the apa? Kepo banget, pasti teman-teman di rumah juga pada kepo dan Oh pengen terima kasih ya, udah kepo ya, terima kasih. dan pengen menyerap ilmu dari seorang Wendy Wiras seperti apa. Oke. Ya kalau untuk perjalanan hidup, waduh ini kayaknya berat juga ya perjalanan hidup ya. Berat. Ya maksudnya kalau ya apa ya, kalau untuk hidup sendiri sih, maksudnya saya lahir di keluarga yang sederhana, yang ya berkecukupan lah. Berkecukupan, cukup makannya, cukup minumnya kayak gitu ya. Dan saya lahirnya di Pulau Lombok, jadi pulau yang orang bilang tuh pulau surga katanya, karena emang pemandangannya luar biasa. Pernah liburan ke Lombok kan? Pernah, Oh pernah ya, pernah. alhamdulillah ya sudah menginjak Lombok ya.
Jadi ya masa hidupnya ya dihabiskan di sana, TK juga di sana, SD juga di sana, SMP juga sampai SMA, lalu memutuskan untuk hijrah ke Malang. Oh, oke. Jadi baru ke Malang itu pada saat kuliah ya? Iya betul 2009. Dan emang itu tujuannya dulu nggak kuliah sebenarnya. Aduh ini rahasia banget sih sebenarnya. Nggak, jadi dulu pada apa ya, lulus SMA kalau nggak salah, lulus SMA itu sebenarnya itu udah mulai seneng namanya dunia musik. Dunia musik kalau mungkin sekarang kayak band-bandan gitu sih ya, musik band, terus emang seneng desain sama seneng baju pada waktu itu. Jadi kalau dulu waktu beli baju tuh sering merintilin bahannya kayak gimana dan segala macam. Akhirnya pada saat itu udah lulus, terus pengennya ngelanjutin ke pendidikan, apakah emang ya udah merantau aja gitu. Akhirnya ya pada saat itu ada seseorang teman lah, yang emang udah kuliah di Malang, akhirnya bawa brosur kuliah Di Malang. ya kuliah salah satu universitas tinggi di Malang, bawa kuliah, dan akhirnya mikir oke, jadi kayaknya seru juga sih untuk coba untuk merantau ke tempat yang jauh, karena pada dasarnya saya pakai aku aja ya. Lu gue juga boleh ya kan. Jadi pada dasarnya sebenarnya aku ini anaknya sebenarnya anak manja dulunya, anak manja yang emang nggak bisa jauh dari rumah. Oke. Pada waktu itu, jadi emang pemalu banget, introvert lah. Jadi nggak bisa ketemu sama orang itu agak. Sekarang malu-malu. Sekarang malu-maluin ya gitu dah. Intinya seperti itu. Akhirnya coba deh challenge aja gitu. Dan emang kebetulan temanku ini yang yang ngasih formulir ini adalah salah satu anggota bandku dulu waktu SMA. Akhirnya ya udah deh, sekalian kita ngelanjutin band aja kali ya, seru juga di Malang gitu. Ya udah. Nah, tujuan awalnya ya udah. Jadi aku punya tujuan tuh kalau nanti sampai Malang, aku tuh mau bikin band sama bikin clothingan. Jadi kuliah ini sebenarnya sebagai alternatif. Batu loncatan sebenarnya. Makanya mungkin yang didengar itu akhirnya kuliahnya nggak kelar-kelar gitu ya. Nggak kelar-kelar sampai sekarang. Nah, bagian ini jangan ditiru ya. Iya, jangan ditiru lah, jangan ditiru itu buruk sih ya, jangan ditiru dah. Tapi ngomong-ngomong itu adalah pilihan guys. Jadi ya kalau kalian memilih untuk meniru ya nggak apa-apa juga ya kan. Bisa. Itu hak kalian juga. Okay. Yang jelas semua orang itu punya haknya untuk memilih, dan setiap pilihan itu selalu ada konsekuensi. Iya betul. Yang harus kita harus sangat memahami bahwa konsekuensi itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul juga. Intinya ya itu. Jadi intinya setelah akhirnya udah kuliah, ya udah tetap lanjut ngeband juga, lama-kelamaan ya coba untuk bikin usaha clothing line itu bersama teman pada waktu itu. Tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2013 lah. Kuliah di situ. Akhirnya ya karena seneng kan awalnya. Jadi aku nggak pernah bikin sebuah bisnis yang emang yang nggak aku senang gitu. Jadi intinya berangkatnya berangkatnya dari passion aja, karena menurutku ketika kita melakukan sesuatu dengan passion, melakukan sesuatu dengan yang kita sukain, itu tuh kayaknya nikmat banget, lebih tulus daripada apa yang kita melakukan, mau capek apapun tuh kayak ya udah alhamdulillah disyukurin lebih aja. Ngerasa nggak terforsir ya. Betul, tidak ada beban. Intinya seperti itu. Karena seperti Crystal King. Karena seneng gitu. Karena kalau basicnya passion itu tuh kita berasa ngejalanin hal yang ya emang disenengin, hobi, terus sampai waktu itu tuh kayak nggak berasa gitu ya. Nggak kan? berasa, jadi kayak tiba-tiba malam aja gitu ya kan, tiba-tiba pagi gitu, nggak berasa gitu. Terus pada saat kamu ngawalin clothing line itu, kamu berangkat dari apa? Apakah dari mulai pengadaan bajunya atau kamu desain terus bajunya itu yang udah ada pada umumnya kamu kasih desainmu itu terus tinggal sablon doang atau apa? Enggak sih. Jadi kalau untuk clothing line waktu itu kita aku berdua sama temanku pada saat itu, dan ini sebenarnya ini sebenarnya juga kayak kalau sekarang kan aku lebih prefer di marketing, apa yang aku jalanin saat ini. Tapi dulunya aku nggak suka marketing, jadi
aku punya sebuah konsep clothing line, jadi temanku yang marketingin. Oh. Jadi berdua gitu jalannya, temanku ini marketing, aku tuh konsep. Konsep apa desain? Konsep dan desain, karena kan itu satu kesatuan. Oh. Jadi konsep desainnya seperti apa, konsep brandingnya seperti apa, sampai misalnya produksinya harus seperti apa. Oke. Gitu. Nah temanku dia tinggal ketika barang udah jadi dia yang jualin gitu. Jadi intinya dari mulai preparation sampai barang ini benar-benar ready untuk dijual itu bagianmu. Yeah. Bagian jualan ini gimana caranya stok ini habis itu bagian temenmu Yes, gitu betul. ya. Jadi dulu sempat belajar sablon, Mbak. Jadi kayak ya udah, maksudnya aku ini kayaknya eman banget sih, sayang banget kalau aku nggak total. Maksudnya nggak total tuh dari segala hal, dari awal belanja kain itu sendiri, terus misalnya belanja alat sablon sampai belajar nyablon tuh sendiri gitu waktu itu. Akhirnya ya bisa nyablon bisa. Gimana sih misalnya campur-campuran sablonnya, cat-catnya dan segala macam kayak gitu sih. Oh, sempat belajar Belajar dan sempat nyablon sendiri gitu. Tapi itu properti punya kamu atau Enggak pinjam sih. punya Jadi, orang gitu? Jadi awal itu kita memang kan kita order sih. Jadi ada vendor lain yang kita kenal gitu. Jadi teman juga, relasi juga gitu ya kan, untuk sablonnya. Akhirnya vendor dikasih sablon. kesempatan untuk nyoba Iya, akhirnya bikin Mas, sablonnya. aku boleh dong diajarin sablon gitu. Bayar nggak sih? Enggak deh, gratis aja. Yuk kita belajar. Intinya kayak gitu sih. Jadi belajar sablon, akhirnya seneng aja gitu sampai akhir jadi gitu sebuah baju. Selain clothing line, apa yang pernah kamu kerjakan? Wah, selain clothing line bubar. Terus apa ya? Makanan kali ya, dulu waktu itu sempat bisnis makanan karena emang pada dasarnya aku tuh suka masak. Waduh. Papa idaman banget nih Suka guys. masak. Jadi suka masak, cuman emang nggak terlalu yang mungkin yang begini gimana gitu. Cuman emang suka aja masak gitu. Suka masak, mau enak apa enggak kalau dimakan sendiri tuh kayaknya nikmat banget sih gitu. Kayak bikin sambal gitu Nah, ya sambal saya guys. Jadi spesial. Jadi pada saat kamu bisnis kuliner itu, Iya, betul. itu konsepnya kayak gimana tuh yang pernah kamu jalanin? Bisnis kuliner pada waktu itu jadi momentum sih sebenarnya. Jadi kita ngelihat ada peluang pada waktu itu, waktu zaman kuliah kan puasa. Jadi pas waktu bulan Ramadan puasa, kuliah juga nggak, maksudnya intinya kuliah juga libur kan, banyak liburnya, banyak kosongnya. Akhirnya kita cobalah sama teman satu kontrakan waktu itu, apa nih yang kira-kira kita bisa daripada gabut, mager di rumah dan segala macam. Akhirnya ya udah, coba yuk bikin nasi bungkus, modelnya kayak nasi bungkus gitu. Jadi nasi bungkus yang nanti bisa diantarkan pada waktu sahur. Karena pada waktu sahur tuh kita juga ngalamin bahwa yang susahnya waktu sahur itu adalah ketika kita mau berangkat keluar. Mager banget. Iya, ya mager nggak sih? banget jam 2 pagi cuy gitu. Maksudnya jam 2 pagi itu kita harus keluar dingin-dingin ya kalau misalnya aduh ngantuk dan segala macam. Nah, kita ngerasa di situ ada peluang gitu, bahwa kayaknya dulu belum zaman kayak ada Gojek Delivery atau service ya itu delivery ya. service itu belum ada tuh. Jadi kayak ya udah deh kita coba aja gitu. Kita buat makanannya di rumah, kita masak di rumah dan segala macam. Jam 10 sampai jam 12 kita nerima orderan dari teman-teman awalnya sampai lumayan banyak gitu dari teman-teman kampus juga. Dan jam 2 kita mulai nganterin Oke. ke kos-kos, ke kontrakan-kontrakan konsumennya. Ada pengalaman menarik apa saat itu? Pengalaman menarik sih pasti menarik sih semuanya, karena pada waktu itu karena emang seneng ya, waktu itu memang seneng. Jadi itu tuh bener kayak bisnis tuh udah sendiri aja gitu. Jadi misalnya ke pasar juga sendiri, waktu itu belanja sampai masak sendiri, motong-motongin bawang, motong-motongin kacang panjang pada waktu itu, terus suir-suir ayam, masak sampai nganterin juga pada waktu itu sendiri gitu. Akhirnya ya itu sih kayak wow, gini banget ya maksudnya kalau untuk bisnis itu. Tapi ya karena memang seneng akhirnya terus dijalanin sampai pada waktu akhirnya itu emang aku udah break untuk ke pasar tuh karena emang udah sesek banget tuh, karena udah mungkin capek ya, jadi kayak capek terus agak tepar gitu. Sesek tuh sakit maksudnya? Iya, jadi gini Mbak, pada waktu itu kan kita
masak biasanya aku tuh masak tuh di jam 6 sore. Jadi jam 6 sore sampai mungkin ya sampai jam 8 jam 9 tuh masak udah. Masak dalam porsi banyak. Habis itu jam 10 sampai jam 1 itu ngebungkusin. Jadi prepare, dibungkusin sampai jam 2 itu nganterin sampai jam 4. Nah, jam 4 mungkin sahur sebentar sebelum imsak beberapa menit tuh sahur sebentar, habis itu belanja ke pasar. Jadi belanjanya itu pagi-pagi langsung sampai habis nganterin itu iya, habis terus nganterin belanja. jadi belanja ke pasar pagi gitu kan. Akhirnya karena mungkin terlalu sering keluar pagi akhirnya sesek kayak dingin gitu kan. Dingin akhirnya tepar sampai akhir tuh ya udah coba deh maksudnya minta teman-teman untuk bantuin dan segala macam. Sampai dulu tuh pernah ada cerita menarik nih waktu misalnya nganterin makanan gitu kan. Ya. Itu tuh kayak emang bener-bener ya ampun gini banget ya gitu maksudnya. Jadi aku tuh kan nganterin pakai sepeda motor. Nah, pada waktu itu kita nggak ada tuh namanya yang kayak ongkos kirim. Gitu aja nggak ada. Jadi udah berapapun kamu order ya udah kita anterin gitu. Akhirnya ada nih orang customer order 1 bungkus. 1 bungkus aja. Tapi itu kalau nggak salah dari tempat itu hampir 7 kilo sih ya. Hampir 7 kiloan dan itu dia ordernya di jam 2. Jadi sebenarnya harus sudah tutup tapi karena kita ya udahlah nggak apa-apa lah gitu karena emang mungkin dia juga baru dapat informasinya tentang adanya bisnis ini. Ya udah kita anterin sampai mungkin pulangnya itu sekitar jam 3-an lah, jam 3 jam 4 gitu. Hampir sudah mau orang udah imsak. Nah, mau perjalanan pulang tiba-tiba ban motorku gitu kan, ban motorku itu gembos gitu loh. Jadi udah di tengah perjalanan nih nggak ada orang satupun yang lewat di jalan tuh dan emang pada kondisinya subuh tuh udah kayak dan itu masih sekitar hampir 4 kilo ya dari rumah tuh emang masih jauh jadi kayak ya udahlah nggak ada tambal ban sama sekali ya. Itu kayak hampir mau kayak ya ampun gini banget sih ya kerja tuh gini banget bisnis tuh kayak gini banget ya gitu kayak harus dorong motor subuh-subuh ya kan tapi ya begitulah maksudnya bukan keluh dan kesah sih tapi kayak ceritanya gitu ada sesuatu hal yang bisa diceritakan bahwa berbisnis tuh nggak gampang juga nggak susah juga tapi maksudnya ya kamu harus mau bangkit dari harus situ bisa aja. tough Harus ya. bisa tough, survive gitu. Dan akhirnya lumayan sih dapatnya itu pada waktu itu potensinya gitu. Ya kita berhenti karena emang pada waktu itu kita udah mau pulang ke kampung masing-masing. Mau lebaran kan, 1 minggu sebelum lebaran tuh kita udah balik ya udah. Jadi dibagi tuh keuntungannya. Dibagi sama temanku yang invest. Jadi aku nggak invest apa-apa, cuma invest tenaga sama terus udah dapat hasilnya. Dapat hasil. Oke. Nah, ya itu sih maksudnya nggak banyak orang yang tahu bahwa di balik sebuah bisnis itu ada pengorbanan yang segitunya, guys. Gitu. Dan ya orang tuh kan hanya lihat dari luarnya doang ya kayaknya wah Wendy sekarang bisnis clothing, Wendy sekarang bisnis makanan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mereka nggak lihat berdarah-darahnya itu seperti apa. Nah, terus next habis itu apa nih yang kamu lakukan? Sampai pada akhirnya kamu di sini ketemu aku itu melalui proses apa lagi selain itu? Oke, setelah itu aku juga pernah punya PH production house gitu yang emang ini banyak banget ya. Ini sebenarnya berangkat dari hobi sih sebenarnya. Jadi clothing line itu hobi karena emang seneng aja untuk masalah desain dan clothing, masak juga begitu. Nah, ini yang terakhir ini adalah PH karena pada dasarnya aku juga suka fotografi dan videografi. Dan emang sebelumnya juga pernah bergabung di beberapa komunitas untuk film pada waktu itu untuk bikin produksi dan segala macam dan tahu lah sedikit-dikit tentang bagaimana sinematografi. Akhirnya bikin PH karena kita ngelihat peluang pada waktu itu belum ada di Malang yang namanya buku tahunan siswa. Oke. Jadi kita fokusnya pada waktu itu buku tahunan. Kalau dulu kita tahu bahwa buku tahunan itu cuman kayak foto identitasmu aja gitu ya udah dijilid. Nah, kalau kita tuh bikin sebuah konsep yang berbeda. Jadi buku tahunannya itu dimodelin satu kelompok kayak mau pakai wardrobe apa dan emang potensinya lumayan sih. Dan yang paling banyak itu sebenarnya di
kota-kota kayak seperti Tulungagung, Blitar, itu orderan yang paling banyak di situ. Sampai beberapa sekolah gitu kan di situ juga. Terus Malang. Dan seru aja sih ketemu sama anak-anak SMA gitu kan. Seru aja, seru-seru. Terus next sampai akhirnya kamu ada di sini gimana ceritanya? Nextnya pada waktu itu kan udah ya dari PH itu kan akhirnya udah lesu kan. Jadi udah lesu banget dalam artian kita udah nggak ada freelance lagi sampai karena kan freelance itu kan seperti itu. Kalau emang lagi banyak masanya ya udah, tapi pas lagi kosong ya udah gitu ya. Akhirnya kosong ya aku tetap dengan rutinitas desain belajar desain aja gitu. Tiba-tiba teman kontrakan gitu ya, mungkin sampean tahu lah. Ya kan teman itu ya kan ya jadi teman gitu kan nginformasiin bahwa Wen gitu mau nggak kerja di Coklat Klasik. Apaan tuh Coklat Klasik? Jadi sumpah ini benar, maksudnya aku tuh awal-awal disebutin namanya Coklat Klasik tuh aku nggak tahu banget sih maksudnya Coklat Klasik tuh apa gitu. Cuman Coklat Klasik tuh apaan gitu. Iya itu yang di pinggir jalan, gerobak-gerobak pinggir jalan itu jualan coklat. Nggak pernah tahu tuh gitu ya kan. Kayaknya aku kurang gaul pada waktu itu, bagaimana emang nggak sering keluar pada waktu itu juga. Nawarinnya itu 2 kali. Yang awalnya itu emang aku kayak ya udah ntar aja gitu kan, ntar aja. Nah yang kedua ini kayak udah emang bener-bener udah kosong aja gitu. Jadi kayak emang udah nggak ada kerjaan aja dan segala macam. Nah ditawarin yang kedua kayaknya maksudnya Allah nih ngasih jalan gitu. Allah tuh ngasih jalan pada waktu itu. Ya udah deh aku coba gitu. Oh sini nih nomornya, jadi nomornya Mbak Lala gitu, nomornya Mbak Lala. Ntar aku atau sampean yang ngubungin, aku lupa lagi. Pada waktu itu. Lupa sih, terus. Iya, cuman pokoknya intinya ya mau didesain, mau dibikinin desain untuk website pada waktu itu. Ya udah aku cari dong, maksudnya Coklat Klasik itu kayak gimana desainnya. Iya biasa aja. Enggak bercanda Pak. Enggak, maksudnya kayak oh iya. Oh seru juga ya, maksudnya ini kalau aku bisa ngerubah keren juga sih gitu. Karena emang pada waktu itu juga emang fokusnya di desain grafis kan. Akhirnya ya udah coba pada waktu itu, kalau nggak salah sampai hubungin apa kalau nggak salah. Iya, terus katakan aku aja lah ya yang ngubungin, dia kan gengsi kalau ngubungin aku dulu. Aku lupa. Soalnya ada pernah sampean tuh nanya, "Halo ini Wendy ya?" Terus ya, gitu. Drummer kan gitu. Drummer, pengen banget disebut drummer. Oke guys, sekarang beliau ini adalah Dreamus drummer ya kan. Ya, pokoknya intinya gitulah. Intinya pokoknya antara aku dan atau Mbak Lala yang hubungin pada waktu itu memang ya coba kontak-kontakan sama Mbak Lala sendiri. Pada waktu itu Mbak Lala kalau nggak salah ada di UMM ya, kalau di Jakarta pada waktu itu kita awal-awal kontakan. Akhirnya pulang. Terus ya udah aku coba ke kantor ya kan, aku ke kantor dan ketemu lah sama Mbak Lala yang awalnya aku juga nggak tahu itu Mbak Lala atau bukan ya kan. Pada waktu itu ya udah pokoknya pede aja di interview ya kan. Aku tuh inget interviewnya. Gak ada lucu aja. Terus ya kan. Gak, sampai tuh kayak Mbak Lala tuh kan nanya. Gimana? Enggak, maksudnya aku tuh lucu banget ya. Maksudnya aku datang di sebuah perusahaan ya kan, yang aku tuh nggak tahu perusahaannya itu brandnya apa gitu. Ya maksudnya produknya apa gitu kan, yang sampean tanya kamu tahu nggak Coklat Klasik apa? Enggak. Jadi ya emang maksudnya itu epic banget sih, maksudnya epic juga pada waktu itu kita tuh interview di perusahaan yang maksudnya pada waktu itu interview di perusahaan yang aku juga nggak tahu produknya apa pada saat itu gitu, produknya ini jualnya apa kayak gimana ya kan. Akhirnya cuman tahu ya Coklat Klasik, dia jual coklat lah ya mungkin, tapi kayak minumannya apa aja, menunya apa aja kan nggak tahu pada waktu itu. Emang ya kurang mengerti tentang perusahaan yang akan kamu tuju pada waktu itu. Itu jangan ditiru ya. Jadi terus udah selesai interview kan. Jadi pertamanya pada saat interview aja biasa, rumahnya di mana, terus udah pernah kerja di mana aja, tahu dari mana dan lain sebagainya. Sampai akhirnya, jadi kebetulan dulu itu tuh sebenarnya aku tuh pengen bikin desain cup
gitu, cup Yes. sama desainnya website gitu kan. Karena memang aku tuh nggak bisa desain, jadi kayak nyari-nyari gitu loh siapa yang bisa desain. Dan dulu aku tuh kayak kalau misalkan mau bikin desain tuh kayak satu-satu gitu loh, satuan gitu ke Iya. salah satu perusahaan yang memang dia nyediain jasa desain. Heeh. Dan itu mahal banget, satu desain tuh 250.000. Kebayang nggak sih? Apalagi kalau hari-hari ini kita tuh kebutuhan desain tuh gila Waduh, banget gila, ya gila kan. kalau sekarang. Hampir setiap detik, setiap saat kita ngebutuhin yang namanya desain. Dan akhirnya aku kasih challenge ke Wendy. Oke. Challenge-nya seru juga sih sebenarnya. Kasih challenge ke Wendy yang aku pengen punya desain karena coklat klasik itu kan visinya adalah menduniakan coklat Indonesia. Dan kita itu mengolah coklat hasil alam Indonesia, guys. Yang mana di situ tuh aku pengen punya desain yang dia tuh bisa cerita gitu loh soal Indonesia gitu. Ya kayak gini cara aku ngejelasin ke Wendy. Pokoknya aku tuh pengen desain yang desain itu tuh bisa bercerita gitu ya nggak sih. Terus aku gambar-gambar layangan apa segala macam gitu. Layangan, candi, ya kan, terus ada apa kayak gundu gitu, terus apa sih main apa? sih aku lupa. Apa sih main yang dakon? Dakon, ya ada dakon gitu, ada wayang, pokoknya waduh nih. Kalau nggak salah sampean gambarin kan di Ya aku kertas gitu. gambar kertas Kayak gini oret-oretan gitu loh. Kayak gini. Terus Ya udah. Aduh. Cuman maksudnya kalau aku sih ngebayanginnya dari apa yang sampean ceritain. Aku kalau untuk gambarannya sih nggak kebayang ya. Ini coret-coretannya kayak gimana? Cuman aku ya kebayang sih. Maksudnya kebayang apa yang harus dikerjakan dan emang proyeknya itu tentang apa yang harus diceritakan dari setiap desainnya gitu. Cuman yang jadi permasalahan adalah aku tuh nggak bisa gambar. Oke. Jadi aku tuh spesialnya desain digital intinya, desain digital. Pada waktu itu yang aku pikirin, ini aku gambarnya Jadi kayak bukan gimana ya. ilustrator ya? Bukan, kalau ilustrator tuh aku bukan seorang ilustrator karena pada dasarnya aku juga nggak bisa yang gambar-gambar gitu sih, nggak bisa gitu. Cuman mengerti desain dan emang bisa ngedesain. Cuman untuk gambar manual tuh nggak bisa. Dan pada saat itu yang tergambar ketika sampean ngejelasin konsepnya itu kayaknya gambar manual ini. Gitu. Pada waktu itu memang yang pertama adalah aku tuh paham apa yang harus divisualkan. Dalam artian ada ini, cuman kesulitannya, kendalanya adalah aku tuh emang bukan ilustrator atau yang emang benar-benar bisa gambar manual. Nah, aku punya teman yang emang dia kebetulan aja aku punya teman yang emang dia tuh pinter untuk gambar manual. Akhirnya aku coba brief ke dia, bisa nggak gitu, maksudnya bikinin gambar manual yang isinya ada ini. Jadi desain manualnya itu desain manualnya digambar lah sama dia. Kayak gini nggak mas gitu, kayak gini nggak mas ya. Nah kayak gini. Jadi tetap tak bantuin untuk maksudnya apa aja yang harus ada. Sampai akhirnya skate itu udah jadi, lalu aku trace. Jadi masuknya tetap ke digital. Nah, digitalnya yang warnain, coloringnya itu semua tetap aku gitu. Itu aja sih. Karena emang gambar manual ini ya emang aku belum terlalu bisa juga, belum expert juga untuk gambar manual karena emang nggak di situ fokusnya gitu. Karena kalau gambar manual itu harus ibaratnya tuh tangannya harus terkonek Iya, banget betul. sama pikiran kita dan emang harus dalam kondisi yang ya bener-bener feeling good lah ya feeling gitu good. ya. Nah, feeling good. Feeling good. Selalu. Ya, gitu. Nah, terus abis itu jadi kan awal Wendy ini masuk sebagai tim desain, tim grafis. desain ya. Sampai akhirnya ada satu momen di mana aku tuh ngerasa bahwa perusahaan kita itu butuh yang namanya struktur, guys. Jadi kalau intinya tuh nggak bisa kayak misalkan aku sebagai owner dan semuanya tuh staff semuanya nggak bisa. Jadi harus ada penanggung jawab atau PIC di masing-masing pos divisi. gitu. Nah, dan divisi yang aku tentuin dari awal itu ada 5 divisi, yaitu yang pertama ada finance, ada HR, ada operasional, terus kemudian ada produksi, dan yang terakhir ada marketing. Dan kebetulan karena aku lihat nih anak nih punya basic bisnis yang tadi udah dijelasin, dia pernah bikin clothing, dia pernah bikin kuliner, dia pernah bikin ini Seneng itu. bikin. Seneng bikin. Dan kebetulan pemikiran kita itu 11-12 gitu. Jadi kalau aku tuh biasanya tuh suka berpikir liar dan ada si Wendy ini yang support gitu loh terhadap apa yang kadang tuh aku pikirin gitu, yang nggak melulu itu doang gitu. Jadi kalau misalkan aku sejauh ini mungkin ngembangin bisnis, temenku brainstorming itu ya Wendy ini gitu. Nah,
Jadi dari situ karena aku ngerasa divisi ini butuh kapten, akhirnya aku tariklah Wendy untuk menjadi manajer marketing gitu ya. Nah itu kenapa tuh? Karena pada waktu itu kayak aku tuh kayak, hah? Kan aku ingat momennya nih pada waktu itu ya. Jadi ya udah ayo kita meeting ke Jambulu bisa boleh sebutin nggak sih ya? Ya kan boleh ya. Pokoknya pada waktu itu kondisinya aku baru kalau nggak salah 6 apa 7 bulan ya. Belum ada setahun. Belum ada setahun lah ya, maksudnya belum ada setahun dan itu masih ya udah pola kerjanya kan intinya desain aja gitu setiap hari. Sampai momen itu ya meeting kan. Berapa anak gitu kan. Meeting lah di satu tempat ini gitu kan, di satu tempat ini akhirnya diplot-plotin tuh, maksudnya ini Wendy manajer marketing ya dan segala macam. Pada saat itu yang tergambarkan adalah oke, ini challenge sih, maksudnya aku tuh nggak bisa di challenge tapi ya udah challenge gitu. Cuman sebelumnya aku tahu bahwa basicku ini bukan orang yang suka akan marketing. Karena aku tahu maksudnya pada waktu itu aku bikin bisnis pun aku cuman sebuah konseptor yang mikirin apa perintilan-perintilannya dan aku nggak mikir ke marketing karena emang marketingnya aku agak ribet terus emang nggak terlalu suka untuk ngobrol ketemu sama orang tuh, emang nggak suka pada waktu itu. Ya, kenapa ya, maksudnya kenapa aku gitu pada waktu itu sempet sih gitu. Tapi ya udah, maksudnya ini challenge dan aku tarik sudut pandang yang berbeda bahwa mungkin ini cara Allah untuk mengupgrade kamu gitu. Kalau kamu bisa dengan sesuatu hal yang kamu udah bisa sebelumnya ya itu udah biasa aja gitu. Tapi kalau kamu bisa dengan sesuatu hal yang kamu nggak bisa sebelumnya itu luar biasa. Quote 2020. Jadi ya kalau waktu itu sih asal aja ya gitu. Karena nggak ada pilihan lain gitu loh. Siap. Ya mungkin di vlog sebelumnya yang sama Mas Yeyen aku tuh udah sedikit jelasin bahwa memang pada dasarnya tuh aku tuh bisnis juga autodidak gitu loh. Dan ya disadarin apa enggak, semua yang tergabung dalam bisnis kita itu nggak ada yang berangkat dari seorang profesional. Betul. Ya kan, mau itu ownernya, mau itu manajernya, mau itu supervisornya, kita tuh bukan seorang profesional gitu. Jadi memang ya awal itu emang dari keterikatan kayak ya apa ya, kita ini tuh udah kayak kerja rasa saudara gitu kan guys gitu. Jadi ya orang-orang terdekat itu yang aku rasa ya mereka yang bisa support. Salah satunya waktu itu karena kita tuh masih minim banget, timnya nggak sebanyak sekarang. Jadi tuh kayak pilihan tuh udah nggak ada selain Wendy gitu loh. Ya Allah, ya ampun. Sekarang baru aku tahu. Kayak kenapa gitu, cuman ada Wendy gitu ya kan. Ya udah lah, nggak ada pilihan, udah anaknya aja gitu kan. Nah jadi ya alhamdulillah gitu. Ya si Wendy-nya nerima dan kebetulan juga gitu ya, aku bersyukur banget sih. Hal yang paling aku syukurin adalah orang-orang yang aku pilih adalah orang-orang yang mau untuk belajar dan mengupgrade diri gitu loh. Terutama Wendy ini ya gitu ya. Ya bukan karena di depan dia juga ya, maksudnya aku tuh menyanjung-nyanjung, tapi emang kayak kita tuh sepakat bahwa hidup ini selama hidup itu masih berlangsung ya belajar itu harus terus dijalani. Proses kehidupan itu adalah pembelajaran. Jadi kayak kita tuh harus terus mengupgrade diri, belajar dan terus belajar gitu. Dan kita tuh nggak pernah yang kayak apa ya, nargetin sesuatu hal itu hanya dari materi dan hasil ya kan. Kita tuh orang-orang yang sangat apa ya, kayak orang-orang yang sangat menjunjung tinggi yang namanya sebuah proses. Yes, gitu. Betul. Ya akhirnya kita bisa sampai sekarang gitu. Nah terus ngomong-ngomong di divisi marketing nih, mungkin teman-teman banyak yang kepo kan, marketingnya Coklat Klasik kok bisa sampai segitunya sih, Coklat Klasik kok bisa segede itu dan akhirnya bisa rilis brand Crystal King yang mana brand ini ownernya adalah Mas Wendy sendiri gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Dan brand ini tuh bisa se-happening ini sekarang gitu. Nah itu tuh kayak gimana gitu yang kamu treatment selama ini di Coklat Klasik gitu sampai menjadikan Coklat Klasik tuh sampai sedemikian rupa. Iya, kalau untuk marketing di Coklat Klasik sih sebenarnya yang pertama apa ya, kita harus paham dulu brandnya tentang apa gitu. Brand itu kan penting karena brand itu adalah karakter wajah dari si bisnis itu. Bagaimana kita berhadapan dengan konsumen, bagaimana kita berhadapan dengan customer. Ya seperti itulah, misalnya kalau emang kamu mengeset dirimu sebagai orang yang bijaksana ya seperti itu ke orang lain gitu. Nah seperti itulah kita nge-treat
brand. Nah, di marketing itu pun ada beda-beda sih. Jadi marketing itu cakupannya luas. Marketing itu ada selling atau sales gitu. Ada branding juga gitu dan ada marketing juga. Nah, kalau kita bicara dengan marketing ini kan fokusnya bagaimana mereka untuk menimbulkan strategi untuk menimbulkan keinginan. Selling ini kan bagaimana dia harus ngejual sebanyak mungkin, revenue-nya, unitnya dan segala macam. Nah, kalau branding ini bagaimana kita ngebuat brand awareness di masyarakat, bagaimana orang melihat brand kita, karena itu akan relate dari branding sampai selling itu akan relate, cara orang beli juga akan relate dari branding kayak gitu sih. Kalau untuk treatmentnya yang pertama ya pasti sih, maksudnya dari setiap tim juga, maksudnya yang ada di ranah divisi marketing ya emang kita kita treat juga untuk masalah training, bagaimana mereka harus menyusun data, terus schedule plan dan segala macam hal itu sampai akhirnya mereka udah bisa running dan emang bisa menelurkan strategi sampai saat ini seperti Coklat Klasik saat ini gitu sih. Kalau untuk tips, bukan tips ya, saya tidak berbicara tips karena masih belajar juga gitu ya kan. Kalau untuk marketing sendiri sih pastinya yang pertama sih kita harus pasti bicara data. Sebelumnya kita juga sekarang lagi proses untuk bagaimana kita mengukur segala macam strategi itu by data. Customernya ada berapa, terus pasarnya ada berapa, unit yang dituju ada berapa penjualan, dan akhirnya itu sih. Sebelumnya kan belum tuh karena emang masih belajar ya kan. Ya udah strategi apa yang lagi happening ya udah pakai strategi itu tuh gitu kan. Akhirnya ya udah kita nggak bisa ngukur keberhasilan seperti apa. Kalau sekarang ya udah kita jangan fokus di strateginya tapi fokus kepada apa yang udah kita capai saat ini. Seperti apa sih grafik tahunan kita penjualannya. Nah, dari situ nanti akan kita bisa baca yang mana yang lemah, yang mana yang kuat, yang mana yang efektif, yang mana yang enggak. Jadi kalau yang enggak efektif dulu sempat sih memang, maksudnya kayak dulu sebelumnya karena kita nggak punya data ya udah strateginya sporadis kan. Jadi apa yang happening padahal tuh nggak efektif buat pasar kita, buat segmentasi kita. Tapi memang karena pada waktu itu seru juga ya bikin kayak gini, ya udah. Branding kayak gini, publikasi kayak gini, promo kayak gini. Padahal kurang efektif buat di bisnis kita. Karena memang sebelumnya nggak punya data gitu. Akhirnya ya udahlah sama teman-teman, yuk kita rapiin gitu datanya, data apa aja yang kita butuhin untuk di marketing gitu sih. Dan itu proses sih ya, maksudnya Betul. Gimana ya, kita tuh nggak punya mentor, kita juga nggak pernah pakai konsultan, jadi kayak ya kita tuh nggak tahu ya, maksudnya gimana sih cara ngukur data juga kita nggak tahu. Terus data ini dapatnya dari mana, terus data apa aja yang harus kita punya, terus banyaklah apa yang kita tuh bingung banget soal marketing gitu ya kan. Gitu. Marketing tuh lumayan ribet juga sih, maksudnya wow ribet juga, maksudnya bukan hanya bagaimana kamu menciptakan pasar, tapi wah itu banyak banget sih. Sampai misalnya kita emang udah 1 tahun itu kita udah tahu harusnya ya kan, maksudnya harusnya kita udah tahu tuh 1 tahun tuh prosesnya akan seperti apa, goalsnya yang akan dituju, targetnya kayak gitu sih. Ribetnya mungkin akan masalah strategi, schedule plan dan segala macam kayak gitu. Tapi ya karena kita berproses terus, kita belajar dan sempet mengikuti beberapa pelatihan marketing juga ya kan, yang akhirnya saya disekolahkan. Pemirsa, saya disekolahkan juga loh. Gitu. Jadi sekarang tuh lebih terstruktur lah ya. Setiap kali kita mau, salah satunya kayak misalkan kita bikin Crystal King gitu ya kan. Sebenarnya ya bagaimana kita mencoba membuat Crystal King ini adalah sebuah, maksudnya hal yang baru. Maksudnya itu hasil dari pembelajaran kita di maksudnya sebelum-sebelumnya. Jadi benar-benar tuh, maksudnya Crystal King tuh dari mungkin 2 bulan sebelum dia lahir, beranak gitu, itu udah jadi semua konsepnya, publikasinya harus kapan, grand openingnya apa, giveaway-nya apa, itu dipikirin sampai kita tuh buat kayak sebuah karakter ya kan, karakter konsumennya ini nih gitu kan. Jadi benar-benar kalau Crystal King ini adalah brand dan produk yang lahir by design. By design. Kalau Coklat Klasik itu by accident gitu loh. Emang benar-benar itu tuh accident banget. Emang dalam kondisi terdesak akhirnya kita bikin itu. Dan kalau Crystal King ini emang by design, benar-benar dipikirin banget namanya Crystal King itu artinya apa, logonya apa, semuanya itu bercerita gitu loh. Karena ya emang ada ceritanya dan emang ada yang mikirin, ada jadi emang kayak gitu. Jadi nggak yang otodidak langsung jebret lahir asal terjun di lapangan yang kita nggak tahu riset, nggak tahu apa.
pokoknya perang dulu lah, masalah mati atau apa itu urusan belakang gitu. Iya, Nah, betul. jadi ya itulah pentingnya kita berproses. Betul. Gitu ya. Oke, Karena proses tidak mengkhianati hasil, guys. ya. Oke, sekian apa ya pola kali ini gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang kurang puas dengan sajian materi kita hari ini, mungkin ada yang masih mau kepo-kepo terkait soal marketing secara detail, selling, branding dan lain sebagainya yang diterapin oleh Mas Fendi atau tim yang lain. Kalian boleh banget share atau ketik komen di bawah ini ya. Dan siapa sih yang kalian pingin kepoin lagi selain Mas Wendy atau tim-tim yang lainnya. Tapi yang jelas kita sangat terbuka banget untuk kita saling mengisi, kita saling mengedukasi, dan kita saling support. Siap. Nah, mungkin ada sepatah dua patah dari Mas Wendy untuk teman-teman sekalian yang sedang menjalankan bisnis atau sedang mengelola sebuah marketing dalam sebuah bisnis. Wow, sangat susah. Ya, kalau untuk sepatah dua patah kata, banyak patah kata ini. Jadi kayak kalau untuk bisnis sih sebenarnya yang pasti tetap harus punya hitungan harus ada data. Cuman jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana kamu harus bisa tulus dan ikhlas untuk menjalanin sebuah prosesnya. Apapun itu, baik itu berdarah sampai misalnya ya kamu harus feelin aja soul di situnya di bisnis itu. Karena tanpa itu semua, apapun strategimu itu nggak akan bisa jalan sih. Tanpa kita harus bisa menjiwai bisnis ini seperti saya menjiwai Crystal King, asik ya. Ya semuanya sih menjiwai. Harus ini anaknya banyak nih soalnya, ya kan. Jadi harus punya soul dulu terhadap bisnis itu, karena dengan itu ya semuanya akan nikmat aja sih jalannya. Jadi benar-benar apapun yang datang tuh kita benar-benar bisa terima aja sih. Gitu. Oke, terima kasih banyak. See you the next pola selanjutnya. Bye bye.